Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini saya membuat sebuah video tutorial ya, bagaimana cara membuat blueprint. Ini masih kelanjutan dari video yang kemarin. Jadi kemarin saya menerangkan bagaimana cara kita melakukan pembatasan domain pengukuran. Jadi harapannya dari tugas kemarin teman-teman sudah menemukan definisi dari variabel atau atribut yang akan diukur, kemudian sudah mendapatkan juga aspek-aspek berdasarkan tokoh yang mengungkapkan definisinya, dan dari aspek-aspek tersebut teman-teman bisa menurunkannya menjadi indikator perilaku. Nah, satu catatan dalam penurunan menjadi indikator perilaku ini, ketika teman-teman kesusahan menemukannya di dalam referensi begitu ya, di sini bisa indikator perilaku itu disusun berdasarkan kesepakatan ahli begitu ya. Jadi misalnya mengadakan focus group discussion gitu ya, atau diskusi dengan ahli di bidang atribut yang hendak teman-teman ukur begitu. Atau ketika teman-teman memiliki judgement yang bagus begitu ya, teman-teman juga bisa menurunkannya indikator itu dari literatur review, maksudnya dari literatur review pendapat ahli yang lain itu tidak masalah begitu ya, karena memang untuk indikator perilaku ini posisinya dia sangat jarang begitu diuraikan oleh satu tokoh yang sama. Nah, oke, di sini saya akan mencontohkan kemarin saya berencana untuk membuat skala gitu ya, intensi perilaku memeriksakan diri begitu ya. Nah, di sini saya tidak mendapatkan teori mengenai perilaku memeriksakan diri itu secara spesifik begitu ya. Tetapi di sini saya menurunkannya dari HAPA model ya, dari HAPA itu health action process approach. Nah, dia ini menjelaskan terbentuknya intensi perilaku untuk memeriksakan diri dalam konteks yang umum gitu ya. Jadi dalam konteks kesehatan secara umum, misalnya dalam pemeriksaan kanker, obesitas begitu. Nah, dalam hal ini menurut saya ini juga relevan ketika akan digunakan untuk mengukur intensi memeriksakan diri gitu ya, dalam kasus-kasus infertilitas. Nah, di sini kita menemukan ada 3 aspek gitu ya, dari intensi perilaku memeriksakan diri itu. Yang pertama adalah efikasi diri. Kemudian di efikasi diri ini dia menjelaskannya ada 2 indikator ya. Sebentar, kita cari dulu kemarin di mana. Ini masih risk awareness, ini dibalik ya. Nah, task self efikasi. Jadi kita tuliskan pengertiannya. Efikasi diri di sini yang dimaksudkan adalah perceived capability, persepsi mengenai kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas. Oke. Nah, di sini dia diindikasikan dengan, kita lihat ya. Kita lihat dari penjelasannya ini bahwa efikasi ini memfasilitasi goal setting. Jadi ada unsur goal settingnya juga di sini. Kemudian nah, dia item-itemnya itu menggambarkan kepercayaan diri ya. Saya percaya diri bahwa saya bisa begini begitu ya. Nah, coba kita lihat. Jadi di sini dia tidak ada definisi
indikator perilaku gitu ya dari efikasi diri yang dimaksud di sini. Oh, maka dari ini kita bisa kemudian kita simpulkan dari penjelasan si peneliti itu di paragraf yang dia tuliskan, atau misalnya kita ingin melihat, oh kalau efikasi itu kan juga sebuah konstruk, gimana kalau dari konstruk efikasi itu kita turunkan indikator perilakunya kayak begitu, itu juga boleh kayak gitu ya. Dari di sini saya mau coba cari di sini dulu gitu ya, nggak cari di tempat lain. Nah, oke. Perceive capability implement certain behavior. Jadi dia persepsi mampu nggak sih untuk melakukan misalnya memeriksakan diri itu tadi begitu ya. Dan dia harus korespon dengan target behavior. Oke. Dia ada unsur berarti percaya diri, rasa percaya diri untuk melakukan suatu tugas, begitu ya. Oke. Indikatornya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan suatu tugas, begitu. Kemudian percaya diri, ada unsur kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan, melakukan dan menyelesaikan. Coba kita cross check ya. Sorry, wah malah kebuka. Sorry. Oke. Self efficacy. Nah, kita cari indikator perilakunya ada nggak sih? Sebenarnya self efficacy ini luas banget begitu ya. Coba, ini ada dalam konteks kesehatan, ini ada banyak. Ini dalam breastfeeding dan lain-lain. Coba kita lihat di sini. Yang breastfeeding. Oh. Yeps. Jadi teman-teman, publishing dalam dunia akademik itu bukan budaya yang sehat ya. Kalau dipikir-pikir, tulisan itu kan yang buat kita, tapi untuk kita publish terkadang kita itu harus bayar bayar ke publisher. Jadi penulis tuh nggak dibayar teman-teman. Kemudian ketika kita mau baca gitu ya, dan dia tidak open access, kita juga harus bayar gitu. Jadi entah ini budaya ini kok seperti ini, kenapa bisa seperti ini gitu ya, karena mungkin posisinya yang butuh itu kan peneliti begitu ya, untuk publikasi dan untuk bisa mengakses publikasi orang lain begitu ya. Jadi publisher itu ada di atas angin. Nah, maka yes, I think it's not wrong bagi kita untuk menggunakan Sci-Hub, karena ini juga memang dirancang untuk membuat barrier dalam sains itu jadi nggak ada. Oh, ini tahunnya lama banget ya. Oke, kita coba cari yang tahunnya agak yang baru lah ya. Ini kita lihat yang General Self Efficacy Scale ya, dari tahun 2018. Tentu teman-teman harus cross check ya ini.
jurnalnya, dia kualitasnya seperti apa. Itu coba kita lihat. Wah, ini kalau saya serius ya mencarinya. Jadi ini pasti bakal lama. Jadi kita skip ya. Misalnya sudah dapat gitu ya indikatornya. Misalnya adalah memiliki memiliki misal tujuan yang jelas. Ya tujuan yang jelas terkait misalnya tadi ada goal kan, dia ada goal setting, dia sudah mengeset tujuan yang jelas begitu. Dan yang indikator yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri, bisa menyelesaikan tujuan tersebut. Ya, ini kita langsung skip aja ya umpamanya, karena kalau misalnya prosesnya saya lakukan serius untuk penelitian saya ini akan lama gitu ya, perlu pemikiran yang mendalam. Oke, terus misalnya yang kedua ada ini ya, risk awareness ya. Ada risk awareness atau ya risk awareness. Dia aware gitu ya dengan resikonya apa. Nah, misalnya ini specifies quality and quantity of individual perceived susceptibility to health threat gitu ya. Jadi dia ada dia risk awareness ini konstruknya dia punya dimensi, vulnerability, dan severity. Jadi di sini dimensi di konstruk ini akan kita jadikan indikator perilaku. Jadi vulnerability, perceived probability, persepsi kemungkinan mengalami karena tentang fertilitas, infertilitas. Dan kemudian indikator yang kedua adalah severity gitu ya. Severity dia harus assess both and absolute and relative construct begitu ya. Persepsi yang secara absolut, yang ini yang secara relatif. Nah, jadi ini kita jadikan dua indikator karena dia harus mengandung keduanya. Kemudian severity itu persepsi mengenai keparahan misalnya ini bahasanya nanti perlu dirapikan gitu ya. Jadi misalnya di sini maksudnya di sini mengenai keparahan severity dalam hal health threat-nya tadi, health threat-nya itu kan infertilitas ya. Jadi misalnya dia mengalami infertilitas, itu levelnya itu parah enggak begitu. Misalnya ketika tidak ditemukan, ketika tidak diperiksakan begitu ya. Kayak gitu ya. Nah, misalnya severity itu bisa implikasinya ke hidup, bisa juga implikasinya ke dampak lain begitu. Ya, di sini. Jadi misalnya dampaknya ketika dia tidak diperiksakan, dampak misalnya kayak dampak sosial, misalnya kayak kalau nggak diperiksakan terus nanti mandul, nggak bisa punya anak, terus dampaknya itu tingkat keparahannya kayak gimana kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk risk awareness ini ada 3. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengenai harapan hasil ya ketika melakukan pemeriksaan. Oke. Jadi ada harapan positif dan harapan negatif. Harapan positif
harapan negatif. Maksudnya ini bukan harapan gitu ya, jadi kayak ekspektansi. Ya kita gunakan kata harapan gitu aja. Nanti saya akan cari kata yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya jika saya memeriksakan diri, harapannya apa ya? Misalnya saya akan bisa mengidentifikasi permasalahan saya sejak dini, misalnya kayak gitu. Saya penyakit saya akan bisa di treatment dengan cepat dan bisa sembuh dan sebagainya kayak gitu. Oke. Oke. Begitu. Nah, tentunya ini karena ini ada positif dan negatif, ini juga perlu dikaji lagi. Jadi ketika ada indikator, dia kok sifatnya kira-kiraan FAFO, begitu ya. Ini perlu dilakukan studi lagi. Kenapa bisa unfavo? Dan nanti untuk penilaiannya kayak gimana begitu ya, karena ini unfavo sifatnya kan beda, harapan hasil kan dia tentunya memiliki harapan yang positif, atau ini tuh jadi itu ya, kalau misal karena ini bobotnya nanti itu perlu dibuat kebalikannya gitu enggak, misalnya kalau di sini jawab sangat sesuai, oh berarti ini nanti nilainya 5 atau 1 kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas FAFO unfavo lebih dalam pada saat penulisan item begitu ya. Nah, misalnya seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal mendesain aja. Jadi misalnya untuk satu indikator itu kita buat 2 item. Ini ada berapa indikator? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 indikator. Oh, kalau misalnya satu indikator dibuat 4 item gitu, itu masih 28 gitu. Jadi itu enggak masalah. Jadi misalnya ini kita buat 2 gitu ya. Ini untuk nomor sebaiknya memang diacak gitu ya, untuk menghindari subjek bisa menerka-nerka arahnya kemana begitu. Jadi misalnya ini FAFO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Ini sampai 11, 12, 13, 14. Nah, misalnya kita mau buat 14 item aja, ya ini sudah selesai gitu ya. Tapi saya kira lebih bijak kita buat satu lagi. Jadi tadi udah 14, berarti ini 15, ini 16 dan seterusnya sampai ini nanti ketemu 28. Begitu ya. Nah, di sini kan berarti jumlah item di sini 4, sini 4, 4, 4. 4 gitu ya, 4, 4. Berarti bobotnya per ini berarti. Per aspek gitu ya, kita buat bobot per aspek atau enggak bobot ini per indikator ini kan ada 7 nih. Ya toh, ada 7 berarti kira-kira satunya itu kalau dibagi 7 kan ini rata gitu ya, berarti 100% dibagi 7, bobotnya adalah 14,28 per indikator, 14,28% per indikator ya. Nah, kalau per aspek nanti tinggal ini kalau 2, berarti ini ada sekitar 29%, yang harapan hasil juga 29%, risk awareness itu yang sisanya begitu. Nah, ini tugas teman-teman setelah pertemuan ini. Langsung teman-teman silakan membuat blueprint ya, blueprint dulu, karena untuk penulisan item meskipun ada PPT-nya, tapi akan dilakukan teman-teman besok gitu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.